dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda melihat keadaan yang sekarang ini tentunya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita lihat seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan perbaikan karena adanya permasalahan ini? Ya, melakukan perbaikan tentu dimaksudkan agar keadaan, kenyataan, dan realitas yang rusak itu tidak berkelanjutan. Sebab kalau kerusakan demi kerusakan, karena tidak ada yang memperbaiki berkelanjutan, ya membawa kepada keruntuhan peradaban, musnahnya kemanusiaan, runtuhnya peradaban manusia gitu. Nah, sementara kerusakan itu sesuatu yang sepertinya niscaya ya harus terjadi, harus ada. Karena ya satu, ada dorongan buruk dari manusia, seperti waktu penciptaan manusia pertama, malaikat sudah mengeritik gitu. Ataja'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kok ya Allah, apakah kau akan menciptakan makhluk yang ya, cenderung berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Ini pangkal dari sikap destructiveness, sikap yang merusak dari manusia, dan terjadilah sekarang ini kerusakan yang Al-Quran sendiri mensinyalir adanya ya. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di darat, di laut akibat perbuatan manusia. Maka perlu ada upaya perbaikan. Itulah pesan dari al-islah ya, yang menjadi salah satu ciri dari umatan wasata, menjadi salah satu prinsip dari wasatiyat Islam ya. Itu adalah aspek-aspek dari al-islah tadi itu. Dan kita umat Islam diperintahkan untuk menjadi pengislah ya, menjadi al-muslih, menjadi minal muslihin ya. Ada ayat Al-Quran yang lain, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan engkau merusak di muka bumi ini setelah Allah sudah memperbaikinya. Jadi bumi tempat kita hidup ini diletakkan oleh Allah dalam keseimbangan. Datang perusak-perusak, mufsid. Terjadilah kerusakan seperti sekarang ini. Bisa diberi contoh. Kerusakan lingkungan hidup, banjir, tanah longsor, karena banyak pembakaran hutan, ya, karena ada lifestyle ya, yang membuat istilahnya ini, ya, ozon yang ada ini yang menjadi momok sekarang, climate change and global warming. Maka perlu ada minal muslihin tadi itu. Iya, jadi beda di satu sisi manusia ini punya naluri pengrusak ya. Tapi untuk menjadi pengislah ini kita harus berusaha gitu. Apakah betul seperti itu, Bedi? Ya, sebenarnya dalam diri manusia ya bukan naluri ya, tapi watak ya, yang bersifat ambivalen. Ambivalen itu mendua. Ya, ada kecenderungan kepada kebaikan, menjadi yang menebar ya, al-islah, al-maslahat. Tapi pada sisi lain ada kecenderungan kepada keburukan, al-fasad dan sebagainya. Ini dua watak dasar dari manusia ya. Yang oleh karena itu ya Islam, Al-Qur'an datang ya agar kita mengedepankan kekuatan baik ini ya. Yaitu watak dasar kita untuk melakukan perbaikan, melakukan hal-hal yang baik, mengalahkan kecenderungan buruk ya. Saya tetap berhusnuzon, orang baik lebih banyak. Amin. Ya, lihat saja waktu sholat Jumat penuh masjid-masjid itu. Yang di luar masjid jalan-jalan kan
Banyak juga yang nyari. Enggak, sedang pergi ke masjid. Jadi oleh karena itu ya jangan mudah menyimpulkan banyak orang jahat ya. Dipersembahkan oleh Bang Din, kalau begitu apakah permasalahan apa ya, bentuk permasalahan yang paling urgent untuk dicarikan perubahannya gitu ya, untuk dicarikan solusi untuk Ya, perubahan. kerusakan yang terjadi dalam kehidupan manusia sekarang ini bersifat akumulatif. Ya, banyak sekali macamnya, jenisnya, bentuknya ya. Dan saling berkait satu sama lain ya. Sehingga tidak mudah untuk dipilih mana yang paling berbahaya dan mana yang paling urgent untuk diatasi ya. Harus dilakukan secara simultan, secara bersama-sama ya. Itu yang disebut dengan kerusakan akumulatif, fasadul alam al-mutarakim ya. Dalam bahasa Arab Al-Quran hanya menyebut al-fasad, kerusakan, tapi di dalam itu kan banyak jenisnya itu. Ya, semua tergantung pada situasi ya, dan tergantung kepada lokasi. Maka pendekatnya perlu simultan. Perlulah ada yang bergerak melakukan perbaikan untuk mengatasi katakanlah kejahatan korupsi. Terakhir ini kan luar biasa contoh-contohnya, sampai kepada pamer kekayaan atau narkoba karena merusak generasi muda, karena mereka generasi penerus. Istilahnya atau, mental ya, Pak. Ya, atau mungkin bahaya itu yang di luar diri manusia berupa kerusakan lingkungan hidup, penggundulan hutan, ya, pembakaran hutan, eksploitasi alam, atau pencemaran sungai, kali, danau. Ini adalah contoh-contoh dari kerusakan dan pengerusakan yang dilakukan oleh manusia. Saya cenderung untuk mengatasinya secara simultan karena saling berkait tadi itu. Ya, kalau begitu apa sih yang harus kita miliki untuk bisa menjadi islah, muslih ya? Untuk menjadi muslih itu siapa gitu? Pertama, tentu harus punya kapasitas. Seorang yang akan melakukan al-islah, perbaikan, ya dia tentu harus punya kapasitas, punya kemampuan, punya pengetahuan tentang kerusakan itu. Gimana dia memperbaiki, dia tidak tahu betul. Dan tentu tidak sekedar melihat kerusakan hanya di permukaan, harus sampai ke dalamnya, perlu pengetahuan. Dan tentu kapasitas kedua, kapasitas teknis, strategis untuk melakukan perbaikan. Ya, tidak semua orang punya kemampuan. Dan paling penting, seseorang yang ingin melakukan perbaikan, al-muslih, ya. Bilang dengan nama ya, ada namanya muslih. Kalau perempuan muslihah, ada. Tapi jadi kacau ketika ada tipu muslihat. Jadi ya, dia harus punya integritas, ya, integritas moral. Ya, dia adalah orang soleh dan soleha. Muslih, ya, dari kata sama dengan soleh soleha. Maka ya seorang yang ingin melakukan muslih, dia adalah seorang soleh soleha. Bukan karena namanya saleh dan soleha. Itu antara lain ya, kapasitas yang bisa harus dimiliki. Bukan harus harus dari perseorangan ya, Bedi ya. Bisa dari kalau lembaga, sekarang karena organisasi. masalah dan kerusakan yang kita hadapi itu kompleks. Kompleks. Bukan tempat tinggal ya. Kompleks dan complicated.
rumit. Penyebabnya juga ada kerumitan, sehingga jalan keluarnya juga tidak mudah. Maka tidak oleh orang per orang secara individual, perlu dilakukan secara kolektif. Jadi sebuah upaya kolektif secara bersama-sama, dan bagi tugas nanti. Anda bidang ini, Anda bidang ini, saya bidang ini. Oleh karena itu perlu secara organisasi. Itulah pesan Al-Quran, wal takum minkum, adalah ada organized people, bukan umat dalam arti luas. Kelompok yang terorganisasi melakukan yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, islah tadi. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Dan dunia yang kompleks ini memerlukan pendekatan kolektif bersama-sama, tapi diikat dalam satu keyakinan, kita ini memiliki tujuan dan tanggung jawab yang sama. Dipersembahkan oleh Menurut Ayahanda, bagaimana keadaan kita saat ini jika setiap dari kita itu konsisten dalam melakukan suatu perbaikan? Ya, konsistensi sangat penting ya. Dalam setiap gerak, langkah, apalagi perjuangan. Terutama gerakan dan perjuangan yang berjangka panjang. Yang maksudnya dalam menyelesaikan masalah, mengatasi kerusakan nggak bisa sekejap, ya. Nggak bisa secara instan, tapi perlu langkah-langkah yang berkelanjutan, perlu sustainabilitas. Karena demikian, maka pelakunya, subjeknya yang melakukan perbaikan itu perlu konsisten. Ya. Karena berjangka panjang, jangan sampai nanti di tengah jalan dia berpaling, dia membelok. Atau karena secara kolektif tadi, secara bersama-sama melakukan perbaikan, jangan sampai nanti konsistensi itu menjadi terbelah. Ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten. Apalagi jika kemudian menimbulkan perpecahan, konflik, itu bubar di tengah jalan itu. Oleh karena itu, ya penerapan al-islah, melakukan perbaikan, rehabilitasi, rekonstruksi, restorasi terhadap kerusakan-kerusakan yang meliputi kita ini, mengitari kita ini, memang sangat memerlukan konsistensi. Yang dalam pandangan Islam itulah al-istiqomah, berada pada jalan lurus, pada jalan tengah, as-siratal mustaqim. Maka kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah yang di dalamnya ada doa ihdinas siratal mustaqim. Kalau terjemah luasnya, ya Allah berilah aku kemampuan untuk berkonsistensi, beristiqomah. Walaupun istiqomah lebih luas dari sekedar konsistensi, ya. Konsistensi, konsekuensi, dan sekaligus punya endurance, ya. Bahasa Inggrisnya endurance, berdaya tahan. Ya, jangan begitu ada terpaan angin berhenti. Ya, sabar itu endurance. Gagal sekali, coba lagi, sabar. Gagal 2 kali, lakukan 3 kali, sabar. Oh, sudah hilang batas kesabaran, menurut siapa? Akan menurut diri sendiri, subjektif. Ya. Jadi konsistensi, konsekuensi, enduransi. Ini sekedar istilah ya. Supaya kita punya daya tahan dalam perjuangan yang berjangka panjang ya. Saya kira perbaikan terhadap keadaan yang rusak itu perlu menjadi, bahasa saya lagi, long march, maraton. Jangan sampai berhenti tengah jalan. Maka penting adanya konsistensi, istiqomah tadi itu.
Oke, apakah menurut Ayahanda kita itu bisa gitu untuk melakukan perubahan itu dan Harus bisa bisa, konsisten? harus bisa. Bisa. Berarti yakin gitu, harus yakin gitu Harus ya. Ayahanda ya? bisa. Prinsip pejuang itu harus bisa. Jangan mudah mengatakan tidak bisa. Makanya langsung saya jawab tadi. Nah, harus Bersama-sama bisa. gitu. Nah, harus bisa itu karena keyakinan. Al-i'tiqad, tekad. Dari bahasa Arab al-i'tiqad, dia punya tekad. Al-i'tiqad itu keyakinan. Keyakinan akan bisa, ya, keyakinan akan berhasil. Ini modal utama dari perjuangan itu. Jadi harus bisa. Dan bahwa nanti ternyata gagal, ya takdir. Tapi jangan belum apa-apa sudah, aku gagal ini. Nah, terus dan banyak model-model ya, kesuksesan ya. Apa namanya, success stories dalam perjuangan ini. Ya, beda menyambung yang tadi. Jadi untuk melakukan islah itu kan harus soleh dulu pertama. Tapi kalau sudah soleh, belum tentu juga Tapi orang bukan soleh itu. soleh dalam arti alim ya. Ya, Dalam arti seorang yang apa ya, wah dia saleh. Bukan itu. Soleh itu artinya punya watak, bakat, potensi untuk melakukan islah ya. nah, ya, jika sudah mempunyai bakat itu kan banyak orang. Bagaimana menggerakkan orang-orang yang mempunyai bakat itu untuk Iya, melakukan seorang islah? soleh musleh itu harus punya kemampuan untuk memobilisir potensi yang ada di sekitarnya. Ya itulah untuk ada sebuah perjuangan dan kerja kolektif tadi itu. Itu tidak mudah. Dia harus diakui oleh sekitarnya, kelompok-kelompok sekitarnya betul-betul soleh dan soleha. Dan betul-betul muslih ya, dengan syarat-syarat kriteria yang sudah kita bicarakan tadi, terutama integritas. Dia ngajak, mana dia integritasnya, ya nggak jalan. Tapi kemampuan untuk menggerakkan itu perlu juga apa ya, kemampuan untuk membuat jaringan, networking. Dan nggak bisa sekejap ujuk-ujuk sama orang lain, sudah harus dia berinvestasi, punya hubungan baik dengan banyak orang, dengan orang-orang lain. Sehingga begitu, ayo kita bergerak secara kolektif. Nah, ini kiat-kiat, tadi ada kiat-kiatnya muslih, tapi kita fokuskan pada kiat yang lebih memobilisir. Ada ayat Al-Quran, isbiru wasobiru warobitu. Sering dipakai dalam konteks lain. Sabarlah, isbiru, wasobiru, tingkatkanlah kesabaran. Ini masalah banyak nih. Warobitu, perkuatkanlah ikatan, jejaring. Karena kita akan melakukan sesuatu secara bersama-sama. Maka soleh menjadi solihun. Muslim menjadi muslihun. Muslihah menjadi Muslihat. muslihah.